Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bahas kembali kitab Nashul Ibad halaman 9, maqalah yang ketiga. Ya, wal maqalatus salisatu an Umar radhiyallahu anhu. Dari Umar radhiyallahu anhu, husnul ta'addudi ay mahabbah. Sebaik-baiknya cinta ilan nas kepada manusia, nisful akli itu separuh akal. Ya, cinta kepada manusia itu separuh akal. Jadi orang yang berakal itu artinya orang yang saling mencintai, ya. Apalagi kalau keyakinan sama, innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka kita saling mencintai dalam pengertian cinta yang karena keyakinannya sama. Kemudian sebagaimana rawa Ibnu Hibban wa Tabarani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Hibban, Imam Tabarani, Imam Baihaqi dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudaratun nasi shadaqatun. Meninggalkan manusia itu sedekah. Dalam pengertian apa meninggalkan manusia? Mulazifatun nas bil qawli wal fili yusabu 'alaiha sawabus shadaqah. Meninggalkan manusia dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan perbuatan itu pahala atasnya, dan itu pahalanya pahala sedekah. Apa maksudnya? Yaitu mudaroto itu adalah sebagaimana Rasulullah SAW la yazumu ta'aman. Nah, itu ini maksud dengan mudaroto itu, tidak mencela makanan. Ya, jadi kalau kita diajarkan oleh Rasulullah SAW, misalnya berbuka puasa, sahur, makan kan ya, ada makanan tersedia, jangan sekali-kali kita menghina makanan, menghina. Kalau nggak suka, tinggalkan. Ya, jangan menghina, sebab itu bagian daripada akhlak. Ya, Rasulullah itu tidak pernah menghina makanan. Ya, jangan menghina makanan. Walaupun makanan itu kita nggak suka, lebih baik kita tinggalkan. Itu yang dimaksudkan mudaratun nas. Yang dimaksud mudaratun nas adalah meninggalkan menghina makanan. Itu maksudnya. Tadi juga Abi bingung nih apa maksudnya. Jadi pahala sedekah itu ketika kita tidak menghina makanan. Ya, kecuali makanan itu haram, jelas haramnya. Ya kan, babi, ya kan ya. Ya, makanan-makanan yang mengandung minuman keras, narkoba itu beda. Ini makanan halal, halal makanannya. Menurut orang enak, tapi karena dia nggak suka, jangan hina, jangan menghina, jangan mencela makanan, jangan. Ya, orang Jepang itu dulu siapa namanya itu punya penelitian yang luar biasa dengan air. Ya, the power of water itu kan. Nah, air itu ketika dipuji itu air mengeluarkan bagus apa namanya istilah itu? Ya, molekul-molekul yang bagus. Kita puji itu air. Tapi ketika air dihina, dicela, maka air mengeluarkan molekul-molekul yang jelek. Nah, sama dengan ketika air dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat ruqyah, dibacakan sholawat. Nah, ya, pasti lebih daripada molekul yang jernih yang bagus itu. Makanya menjadi obat. Makanya jangan kita anggap musyrik orang yang datang kepada kiai minta air, minta didoain. Orang Jepang aja meneliti air, kamu baik, kamu bagus, itu mengeluarkan molekul yang bagus, apalagi dibacakan ayat Al-Quran. Syifa wa rahmah, Quran itu kan obat jasmani, obat rohani. Makanya lebih dahsyat lagi. Kebalikannya ketika dihina itu air menjadi apa? Molekul yang jelek. Nah, makanya jangan sekali-kali kita menghina makanan. Kalau gak suka, tinggalkan. Ya, itu yang dilakukan Rasulullah. Dan itu adalah sedekah. Pahala sedekah ketika tidak menghina makanan. Walayan har khadiman, jangan memarahi khadim. Khadim itu pembantu. Rasulullah itu punya pembantu yang membantu di rumahnya, yang membantu dalam dakwahnya. Rasulullah itu ada pembantunya. Tapi jangan memarahinya,
jangan memarahi pembantu. Nggak boleh nih. Ini bagian daripada pahala sedekah. Ya, kecuali memang melakukan perbuatan maksiat. Ya, itu beda. Ya. Wala idribul imro'ah, jangan memukul wanita. Nah, nggak boleh nih. Nanti ya punya istri, punya kakak, punya adik, punya apalagi ibu, jangan sekali-kali pukul. Ya. Ini termasuk KDRT, namanya kekerasan dalam rumah tangga. Nah, sekarang banyak laki-laki ya kepada kaum wanita, kepada istri lebih dari mukul, apalagi memukul wajah. Wah, itu sangat-sangat terlarang. Kalau terpaksa marah pun, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah bukan diam. Pada suatu saat ketika beliau marah, dalam suatu manusia kan pasti ada marahnya ya. Dia panggil istrinya, "Ta'al, ya Khumairah, kemari." Dengan wajah yang merah, marah, dipanggil Aisyah, istri beliau. Aisyah gemetar tuh karena nadanya tinggi, nggak biasanya nih Rasulullah nih. Nada panggilannya dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. Gemetar, tapi namanya dipanggil Rasulullah, dia mendekat. Ketika dekat, itu Aisyah dipeluk dan dicium. Masya Allah, lupa pakai ini. Ya, Rasulullah SAW marahnya adalah meluk cium. Itu marahnya Nabi. Saking cintanya kepada istri beliau. Nah, suatu saat Umar bin Khattab, ya, ada beliau khalifah, ya, seorang khalifah, Amirul Mukminin. Rakyatnya ingin mengadukan masalah rumah tangga. Nah, ketika sampai di rumah, Umar sedang dimarahin sama istrinya. Itu rakyatnya pulang lagi, gak jadi mau konsultasi rumah tangga. Besoknya ketemu Umar, ya, Umar tahu apa yang datang ke rumahnya. Hei sahabat, kamu kemarin ke rumah saya kok nggak jadi? Kenapa? Hei Amirul Mukminin, engkau ini kan Amirul Mukminin, presiden, pemimpin. Dimarahin sama bini kok diem? Nggak melawan, nggak ikut marah. Hei sahabatku, rakyatku, dialah ibu dari anak-anakku. Bagaimana saya bisa marah kepada orang yang melahirkan anak-anakku, yang begitu luar biasanya jerih payahnya? Itu Umar bin Khattab, ya, dimarahin bininya diem. Rasulullah marah, meluk dan cium. Nah, ini akhlak ya. Jadi ada 3 yang dimasuki oleh mudawatul nasi sedekah itu. Adalah pertama, jangan menghina makanan. Yang kedua, jangan memarahi pembantu kalau punya pembantu. Yang ketiga, jangan pukul wanita. Wal mudaratu yatarkuduna li ajli din. Nah, itu kan malah lebih lengkap lagi. Yang dimaksud dengan mudarah itu adalah meninggalkan dunia karena agama. Ya, meninggalkan dunia karena agama. Kenapa? Karena dunia ini, ya, dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupanmu akhirat, jangan lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini bagian daripada akhlak namanya ya. Kemudian apa ungkapan Umar bin Khattab yang berikutnya? Wa usnus su'al ay lil ulama nisful ilmi. Bagusnya pertanyaan kepada ulama separuh ilmu. Li'anna ilma yasilu bihi, karena ilmu dihasilkan dengan banyak bertanya. Nah, ini bagian daripada kalau kita ta'lim kan kita bahas itu ya. Ternyata kata Umar bin Khattab ingin mendapatkan ilmu, banyak nanya.
tapi pertanyaan yang sesuai dengan bobotnya, bukan pertanyaan yang membingungkan atau pertanyaan untuk menguji, bukan. Pertanyaanmu yang memang benar-benar tidak tahu dan ini separuh ilmu. Dengan nanya maka Allah berikan ilmu, separuhnya belajar sungguh-sungguh. Nanya itu bagian daripada separuh ilmu. Wa husnul tadbir, sebaik-baiknya pemikiran, ay ijramil umur ala ilmil awaqib nisful ma'isah, separuh kehidupan. Sebaik-baiknya pemikiran itu separuh kehidupan. Ya, separuh kehidupan. Jadi orang yang berakal itu banyak berpikir. Gunakan akal kita. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala yaqilun, berpikirlah kalian. Ya, gitu. Nah, ini ungkapan dari Umar radhiyallahu anhu.